Kadang sesekali lu harus ngebiarin orang lain hancur dan belajar dari kehancurannya. Gak semua orang bisa lu selamatin, dan kewarasan lu jauh lebih penting. Jangan sia-siain energi lu, jangan sia-siain waktu lu untuk suatu hal yang gak berguna dan menyakiti diri lu sendiri. Karena ketika lu menjalin empati terhadap orang lain nyeritain masalahnya, lu berempati terhadap masalahnya, lu ngerasa sedih banget ngedenger ceritanya, sampai lu engage buat ngebantuin dia keluar dari suatu permasalahan yang dia alami. Lalu masalahnya selesai, dan beberapa waktu setelahnya masalah yang sama datang kembali, dan dia minta pertolongan lu lagi. Biarin aja, biarin dia gagal dan belajar dari kegagalan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang gue takutin adalah ketika ada orang lain datang menghampiri lu membawa masalahnya untuk mencari suatu solusi dari diri lu, dan lu ngedengerin cerita tentang permasalahan yang sebenarnya permasalahannya bukan kapasitas lu. Secara nggak langsung pintu empati lu kebuka, dan itu connect sama si orang yang punya masalah. Ketika ada dua manusia saling berempati tentang sesuatu, itu akan terjadi yang namanya peperangan psikologi. Bagus kalau lu bisa menangin perangnya, tapi kalau misalkan lu kalah dalam peperangan psikologi, pada akhirnya lu bakal ketularan sama lawan bicara lu. Jadi poinnya adalah ketika ada orang lain meminta bantuan lu, baik secara fisik atau secara psikis, dan lu ngerasa bahwasannya lu nggak punya kapasitas untuk membantunya, jangan. Kalau lu nggak percaya, coba lihat aja teman-teman lu yang ngejalanin hubungan yang toksik. Capek nggak sih nampung semua curhatan orang? Kamu nggak jahat kok kalau kamu sesekali nggak punya energi buat dengerin cerita orang lain. Kamu nggak bisa memaksa diri kamu untuk selalu nyemangatin orang lain. Karena dirimu juga perlu diperhatiin. Kalau kamu terus maksain buat denger cerita dan berusaha nyelesain masalah orang lain, lama-lama kamu bisa jadi emotional sponge. Emotional sponge itu kepribadian yang gampang banget nyerap ucapan maupun perbuatan orang lain, baik positif maupun negatif. Sayangnya, orang yang toksik bisa manfaatin kamu dan bikin kamu ngerasa kamu harus bertanggung jawab atas hidup mereka atau atas permasalahan mereka. Karena empati yang tinggi bikin kamu ngerasa bersalah kalau kamu nggak bantuin mereka, dan akhirnya kamu selalu prioritasin orang lain daripada dirimu sendiri. Emang nggak mudah buat ngilangin kepribadian ini, tapi kamu bisa kok berproses pelan-pelan untuk nahan diri dan lepas tanggung jawab atas kehidupan orang lain. Mulai dari ini yuk. Yang pertama, tentuin batasan sampai mana kamu bisa dengar cerita atau curhat orang lain. Yang kedua, luangin waktu me time untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa self-care, kamu bisa jalan-jalan sendiri. Yang ketiga, coba kurangi kontak fisik dengan orang lain. Coba cek ke diri kamu, apakah kamu ngalamin ini juga.